Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 sesi 2 kelas 11 IPA 3. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi pelajaran fisika, yaitu pemanasan global. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizkia Easia Yodia. Saya Wandaulia Cahyani. Saya Putri Ayu Estining Tias. Saya Muhammad Firdaus. Saya Raka Rasya Mardifan. Saya Muhammad Isam Fadila. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu permukaan bumi secara global. Adanya pemanasan global tentu sangat mempengaruhi alam dan juga keberlangsungan hidup para makhluk di dalamnya. Penting bagi masyarakat untuk menyadari dan mulai melakukan aksi untuk mengurangi efek global warming. Salah satunya dengan mengedukasi diri sendiri tentang pemahaman global warming, apa saja dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta bagaimana cara berkontribusi dalam menjaga lingkungan dengan lebih baik. Mengenal global warming. Gambaran global warming yang perlu diketahui dapat dilihat dari pengertiannya. Global warming disebut juga dengan pemanasan global, merupakan suatu kondisi di mana bumi mengalami kenaikan suhu. Baik dataran maupun lautan mengalami kenaikan suhu yang telah tercatat dari tahun 1880 lalu. Suhu ini terus meningkat hingga saat ini. Kenaikan panas atau suhu bumi yang terjadi secara menyeluruh inilah yang kemudian disebut dengan pemanasan global. Kenaikan panas ini tidak lain disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti aktivitas pembakaran bahan bakar fosil telah melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, yang memerangkap kehangatan dari matahari dan menaikkan suhu permukaan dan udara. Selain itu juga dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia lainnya, seperti penggunaan kendaraan pribadi yang menimbulkan polusi hingga pengelolaan sampah yang tidak baik. Penyebab terjadinya pemanasan global salah satunya yaitu akibat adanya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Terjadinya efek rumah kaca bersumber dari aktivitas manusia, seperti pembakaran limbah pabrik, pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor, pembakaran lahan, dan lain sebagainya. Gas karbon dioksida atau CO2 dari hasil pembakaran tersebut nantinya tertahan di lapisan atmosfer pada ketinggian antara 10-20 km di atas permukaan laut. Penumpukan karbon dioksida yang ada pada lapisan atmosfer akan menahan panas dari permukaan bumi untuk keluar, sehingga disebut sebagai efek rumah kaca. Sederhananya, efek rumah kaca diartikan sebagai proses pemanasan yang terjadi ketika gas-gas tertentu terperangkap di atmosfer bumi. Dampak terjadinya pemanasan global. Yang pertama, kepunahan beberapa spesies hewan dan tumbuhan. Yang kedua, temperatur bumi menjadi semakin tinggi, membuat es di kutub-kutub mencair yang menyebabkan volume air laut naik. Yang ketiga, penipisan lapisan ozon atau atom oksigen pada lapisan atmosfer. Fungsi dari lapisan ozon ini adalah mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk pada permukaan bumi, melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh, dan menjaga kestabilan suhu yang ada di bumi. Yang keempat, berpengaruh terhadap kesehatan makhluk hidup. Yang kelima, hilangnya terumbu karang. Yang keenam, cuaca dan curah hujan yang tidak menentu dapat mengganggu hasil-hasil panen. Yang ketujuh, adanya kenaikan permukaan air laut menyebabkan kehidupan di tepi pantai menjadi tidak layak lagi dihuni. Yang kedelapan, perubahan iklim yang ekstrim di berbagai wilayah di bumi. Perubahan cuaca sangat sulit untuk diduga-duga. Terkadang, cuaca bisa menjadi sangat panas, dan di sisi lain, cuaca juga bisa menjadi sangat dingin. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi dampak dari adanya pemanasan global antara lain: 1. Mengurangi penggunaan batu bara, gasoline, dan bahan bakar organik lainnya. 2. Memberikan pendidikan agar masyarakat memahami tentang pengertian dan dampak dari adanya pemanasan global. 3. Tidak melakukan penebangan liar dan penggundulan hutan atau deforestation. 4. Melindungi dan menjaga lingkungan dengan menggunakan energi listrik secukupnya, tidak melakukan pembakaran sampah, membatasi kegiatan merokok, dan lain sebagainya. 5. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung chlorofluorocarbons atau CFCs dan menggantinya dengan produk yang ramah lingkungan. 6. Melakukan reboisasi atau kegiatan penghijauan serta memperluas lahan untuk tumbuhan dan tanaman hijau.
Hal ini dilakukan karena tumbuhan mampu menyerap gas karbon dioksida sebagai bagian dari proses fotosintesis. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.